pada kerasukan, nggak tahu kenapa. Ini aku nggak tahu. Nah kalau ini dari cara pandang mereka ya. Karena posisinya katanya aku tiba-tiba ngomong pakai bahasa Sunda dan suaraku beda kayak kakek-kakek. Marah, cuma bilang, marane sih cari masalah. Ini ya kalian sih cari masalah. Tapi mereka bilang suara aku beda dan tatapan mataku tuh kosong. Posisinya emang WC-nya tuh remang-remang. Itu posisinya emang malam jam 7-an kalau nggak salah. Aku lagi jongkok, terus tiba-tiba air yang asalnya normal, itu air lagi nggak dinyalain. Tiba-tiba kayak keluar, airnya pada keluar semua. Luber gitu ya? Luber gitu. Yang aku kaget ada sosok perempuan keluar dari air. Jadi dia sosok perempuannya tuh gitu, dari air. Dan dia persis kayak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Pugara. Dan malam kali ini seperti biasa nih, gua udah kehadiran narasumber lagi yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu melakukan proses syuting di daerah Bandung. Langsung aja sapa sebelah gua udah ada Mbak Junior nih. Selamat malam Mbak Junior. Malam. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mbak, ini kan Mbak waktu ini ya syuting lah ya Iya. di daerah Bandung. Bener. Kalau boleh tahu Bandung mana nih? Daerah Batu Kuda. Batu Kuda. Ujung Berung. Oke. Nah itu tahun berapa Mbak pas syuting? Itu tahun 2018. 2018. Oke, berapa lama di sana syutingnya? Syutingnya sebenarnya berbulan-bulan ya, cuman di jeda kayak misalkan dalam 1 minggu itu cuma 3 kali kayak gitu-gitu. Oke, tapi satu tempat itu aja? Enggak, banyak lokasi. Oh, pindah-pindah? Iya. Nah, kalau yang di di Bandung itu berapa lama? Di Batu Kuda itu ada 1 bulan sampai 2 bulan lah di sana. Oh, oke. Nah, selesai syuting ini langsung balik atau emang stay dulu di sana, Mbak? Enggak, kita pulang pergi. Jadi syuting pulang. Lumayan. Iya. Oke. Nah, berarti kan ini horornya di tempat kejadiannya di sana ya, di Batu Kuda tadi ya? Banyak banget sebenarnya, nggak cuma di sana doang. Oh, jadi sering ngalamin lah ya. Tapi yang ngalamin ini bukan cuma Mbak doang nih? Semua, dari kameramen, tim, pemain, semua. Tuh, berarti semuanya ngerasain ya Mbak ya? Iya. Oke. Nah, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Mbak ya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Junior, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Mbak Junior di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang, agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Halo warga Bandung, kali ini gue mau info ini. Kalau di tanggal 13 dan 14 Februari, kita bakal ngadain roadcast nih ke Bandung. Tepatnya sekitaran daerah Setiabudi. Jadi buat Sobat Tengah Malam nih, yang berada di daerah Bandung, yang mau ngirim cerita ke channel kita nih, dan nanti cerita langsung di sana, bisa langsung klik aja nih, link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Nanti tinggal klik aja tuh link yang ada di bawah deskripsi, dan nanti itu bakalan langsung kehubung ke WhatsApp admin kita. Jadi buat Sobat Tengah Malam yang di daerah Bandung, langsung aja dikirim cerita kalian dan cerita langsung di channel Kisah Tengah Malam. Sampai jumpa di Bandung nih. Ya, awalnya sebenarnya ini cuma teman-teman main. Awalnya kayak komunitas, teman-teman bikin kayak komunitas film. Nah, terus akhirnya kita bikin kayak teman-teman tuh ada ide. Nah, ini awalnya mau bikin film pendek, tapi akhirnya berujung untuk bikin full movie. Nah, awalnya tuh kayak sutradaranya ini memang temanku ini emang suka sama yang horor-horor, terus suka sama ya horor religi lah. Dia bagus di bikin cerita. Nah, terus dan yang temanku yang satunya lagi dia bisa editor. Jadi editor akhirnya coba dari temen ini, yaudah yuk kita bikin aja yuk film. Nah, awalnya cuma iseng nih. Dari iseng, nah 2018 terus temanku Kak Adrian ini bikin naskah. Nah, dia minta aku sebagai talent, sebagai pemeran utama di film tersebut. Nah, awalnya ya udah kita tentuin aja nih lokasi di mana. Kata Kak Adrian, dia si sutradara mengajukan untuk di daerah Batu Kuda.
Cuman sebelum itu Kak Adrian tuh udah ngingetin, nanti kita syuting di daerah alam Batu Kuda, nanti jangan asal ya. Nah udah ada kayak gitu, kayak nanti doa dulu ya, udah ada wanti-wanti gitu. Terus anak-anak ya udah oke lah, yang asalnya projectnya cuman short movie ya kayak ya udah jalanin aja, nggak terlalu yang gimana-gimana prepare-nya. Teman-teman sekitar yang kita ajak buat bikin film tersebut. Awalnya lancar nih Kak, baik-baik aja, nggak ada apa-apa, kayak ya udah nih naskahnya seperti ini, ceritanya seperti ini. Nah dari proses syuting awal, hari kalau nggak salah itu minggu pertama awal itu nggak ada kejadian aneh-aneh, cuman kayak syuting biasa normal pada umumnya. Nah kita syuting itu dari pagi sampai malam, tapi malamnya nggak sampai malam, masih wajar lah, awal-awal kayak sampai maghrib udah nggak ada apa-apa. Sampai di titik mau minggu kedua apa minggu ketiga nih, lagi anak-anak syuting, tiba-tiba nih ada nenek-nenek dari gunung itu kayak abis bawa kayu, ya normal lah kita pada umumnya kayak ya udah biasa kita berhenti syuting, nenek-nenek nyamperinnya dari semua tim itu Kak Adrian yang ditarik di toel, kalau bahasa Sundanya mah di sini gitu kan. Terus kata neneknya, Kade Kasep, kalau Indonesia itu hati-hati ya, katanya Kade Kasep hati-hati di sini gitu, kayak ya posisinya mungkin si neneknya itu baik karena posisinya kita syutingnya kelihatan, dan kelihatannya memang syuting horor di mana pakai darah-darahan, kayak wah mungkin ngingetin nenek-nenek itu kayak hati-hati ya, jangan aneh-aneh lah gitu, karena mungkin udah khawatir. Nah pergi tuh nenek-nenek, awalnya kita nggak apa-apa, cuman kayak ya udahlah, cuman diingetin doang, mungkin karena kita banyak berisik atau gimana. Dari situ biasa syuting pada umumnya. Terus lama-lama kok dari proses syuting itu kayak udah nggak enak ya. Kak Adrian nih yang ngomong, Jun, kok aku nggak enak badan ya, kata dia. Kecapean kali, kan aku bilang gitu. Walaupun aku tahu dia sensitif nih si sutradara ini, tapi kok kayak beda ya, kata dia, kayak beda, nggak enak aja, kata dia. Terus temanku ngomong, gara-gara ngomongan nenek-nenek nih, jadi ketakutan, bercanda. Emang ini salah satu ini temanku ini emang ngomongnya ngelantur nih, kayak udahlah gara-gara ini kali, gara-gara tadi nenek-nenek nih, Arnes ini temanku ngomong kayak ya udah jangan kebawa yang tadi. Oke, baik-baik aja, syuting berjalan lancar kayak biasa. Nah, gak lama dari situ kita kan syuting bawa alat-alat nih kayak bunga, dupa, terus kayak darah-darahan, kapur. Kita udah syuting seperti biasa, take kayak biasa. Pas mau pulang, tiba-tiba Kak Adrian nyari, dia chaos sendiri. Terus dia bilang, Kak ayo pulang. Itu posisinya kita udah maghrib, udah mau jam 7, setengah 7-an. Kak ayo pulang, kata anak-anak. Terus bentar, ada yang hilang. Loh, kita nanya dong, apa yang hilang nih Kak? Aduh, kayaknya pas buat syuting hilang. Lah, yang jaga itu posisinya ada Jill itu yang kameramen, dia standby di situ, nggak ngapa-ngapain, kayak loh kok bisa hilang, kan semua tas ada gitu loh, nggak ada yang ngambil, nggak ada apa-apa. Nah dari situ Kak Adrian, ya udahlah biarin, isinya apa Kak, barang berharga bukan? Enggak, cuman kain kapur yang gitu-gitu. Oh ya udah pulang dong kita, enjoy, nggak ada masalah, pulang ke rumah. Kita pulang itu jam 9 malam, beda-beda tiap orang, ada yang jam 9, ada yang jam 8 udah nyampe. Pas pulang tidur nih kayak biasa. Tiba-tiba nih sutradara jam 1 apa jam 2-an dia tiba-tiba nelfon. Itu nelfonnya video call apa telepon biasa ya, aku lupa. Intinya bertiga nih. Dia nelfon bertiga, aku, Jill, sama Kak Adrian. Dia coba ngomong, Jun, apa? Aku bilang, tahu nggak? Tas yang aku hilang balik. Dan aku bingung dong, maksudnya balik gimana? Aku bilang, kan kita syuting udah ada. Terus tasnya kita pulang nggak ada, hilang. Jelas-jelas kita nggak bawa. Satu pun anak-anak nggak ada yang bawa. Dan posisinya rumah Kak Adrian sama lokasi syuting itu kurang lebih 1 jam sampai 2 jaman lah buat nyampe itu. Terus kalau aku pikir, kok bisa balik gimana? Kakak balik ke lokasi syuting. Aku kan lagi, ya balik ke nyari tas gitu. Enggak lah, gila aja jam segini pulang, dia bilang. Balik lagi, kata dia, ke lokasi syuting. Terus, tahu nggak, aku tidur. Ada yang narik selimut, ada yang goyangin kasur. Wah, nggak lucu Kak bercandanya, ini jam berapa nih cerita begini? Aku udah takut, karena aku penakut. Basicnya memang kayak, waduh nih kurang ajar nih orang nih. Aku bilang, ya udahlah. Akhirnya, tahu nggak Jun, ditarik selimut, kata dia. Pas ditarik selimut, aku ngambil dong selimut, karena kasur gerak-gerak. Pas lihat ke bawah, pas dia gitu, tasnya itu berantakan. Ada tas, ada kapur, ada bunga, semua properti buat syuting itu ada. Jadi kayak, loh, siapa yang balikin tuh gitu kan, kayak siapa yang balikin Kak, nggak mungkin dong tiba-tiba balik gitu loh.
Oke, Kak Adrian tuh saat itu ngomong, jangan ada yang bocor ke talent karena takutnya kan chaos atau gimana. Terus kayak, udah jangan ada yang bocor, coba kita bertiga yang tahu. Skip nih. Oke, kita nggak ngomong apa-apa, kita skip. Nah, nggak lama dari situ, syuting lagi nih kita. Syuting lagi. Nah, di saat syuting lagi, kita tuh tiba-tiba ada salah satu, dia tuh, sponsor. Dia mau ikut ke lokasi syuting. Nah, dia bilang, oh gue mau ikut dong, sponsornya datang, mau lihat ke lokasi syuting. Ya udah, kita nggak ngelarang dong. Kayak ya udahlah, silahkan aja kalau mau ikut aja gitu. Kita nggak melarangnya gimana. Nah, abis yang ikut ini, emang si sponsor ini aku nggak bisa sebut nama, dia itu sompral. Di lokasinya sompral, bercicilan lah, bercanda lah, buang sampah sembarangan juga. Nah, awalnya kita kayak ya udah nggak notice gitu loh, dia aneh-aneh kayak gimana. Abis syuting kan lokasi syutingnya tuh ada gang, bukan gang ya, jadi kayak jalan kecil, jalan setapak yang harus naik ke atas. Dia tuh harus syuting di situ. Tiba-tiba lagi syuting kesurupan. Si sponsor yang ini? Cowoknya itu. Oh, oke. Tiba-tiba lemas, kayak chaos, kayak kesurupan, kayak ngamuk, tiba-tiba ngamuk gitu. Terus kayak dari situ tiba-tiba kayak gantian, yang cewek, talent cewek nangis, jerit-jerit, 2 orang talent kayak gitu. Apaan sih ini kok kayak gini gitu loh, kok tiba-tiba, padahal itu posisi siang. Maksudnya kan kayak, ya kira-kira aja loh siang kalian kesurupan kenapa gitu loh, kayak kesel gitu, kayak bete lihatnya kayak, aduh apa sih ini gitu, lagi proses syuting tiba-tiba kerasukan dan segala macam. Sampai akhirnya, nah pada kerasukan, nggak tahu kenapa, ini aku nggak tahu. Nah kalau ini dari cara pandang mereka ya. Karena posisinya katanya aku tiba-tiba ngomong pakai bahasa Sunda dan suaraku beda kayak kakek-kakek. Marah, cuman bilang, marane sih cari masalah. Ini ya kalian sih cari masalah. Tapi mereka bilang suara aku beda dan tatapan mataku tuh kosong. Dan itu nunjuk ke si sponsor. Itu aku nunjuk kayak tatapan marah dan suaraku beda. Tapi posisi aku sadar. Jadi aku tuh lagi diem ngeliatin yang kerasukan. Dan mereka bilang, Jun, kamu tadi ngomong apa? Terus aku bilang, emang aku ngomong ya? Jadi kayak persekian detik tuh kayak ingatan sebelumnya tuh kayak, ya aku nggak ngapa-ngapain. Tadi aku cuma ngeliatin doang gitu. Tapi teman-teman aku yang ada di situ semua fokus ke aku dan bilang, aku marah-marah nunjuk si orangnya dan aku bilang kalau aku nggak suka sama dia karena dia ya gitu, katanya bawa nggak benar dan segala macam. Aku nggak ngerasain gimana-gimana kayak, dan nggak ada pingsan, nggak kayak mereka yang kesurupan pingsan apa enggak. Aku cuman kayak kata teman-teman, muka aku tuh kayak muka marah pakai bahasa Sunda dan dia suara kakek-kakek dan kayak, ya mana sih cari masalah gitu, kayak kamu cari masalah katanya. Tahu deh, aku bilang aku nggak apa-apa. Aku bilang akhirnya kita pulang nih gara-gara yang kesurupan. Syuting selesai itu saking chaosnya, penjaga di daerah ujung Berungnya datang ke atas. Kita yang asalnya syutingnya penjaganya nggak tahu, jadi taunya kita cuma main, kita nggak bilang kita lagi proses syuting ke penjaga, sampai chaos naik ke atas, karena udah nggak bisa dibawa jalan nih, kita mau jalan kan posisi di atas nih, kita mau jalan kesurupan lagi, mau jalan kesurupan lagi, jadi kesurupannya tuh bukan 1-2 kali, keluar ada lagi, itu ke si yang cowok, yang cewek juga, tapi kalau yang cewek dia masih cuma 1-2 kali, ini yang cowok sampai 5-6 kali. Beres nih, aku pikir udah dong pulang selesai ya, capek gitu loh, udah nggak ada yang aneh-aneh lagi. Nah pulang nih semua, tiba-tiba ini ngomong, ada satu talent Priga, dia ngomong pulang kerasukan lagi. Yang aku kaget itu adalah kita sampai dibawa pulang ada juga masih ada yang kerasukan. Waduh, kok ini talentnya sampai diikutin ya gitu, salah apa ya gitu, kita salah apa. Jadi ini tuh kita diskusi bertiga di luar anak talent, kita diskusi bertiga nyari tahu akar masalahnya di mana. Kita udah doa, udah. Izin, udah. Ya izin secara, maksudnya doa ya kayak minta tolong lah jangan diganggu, kita cuma mau syuting biasa gitu ya. Terus kok masih diganggu juga? Ada yang salah apa? Kalau yang sompral atau yang ngomongnya kemana aja kita udah tahu, kita udah minta maaf, ini beratnya udah kayak udah mungkin karena itu. Tapi kok sampai dibawa pulang dan arahnya tuh bukan ke yang cowok tapi yang cewek, kenapa? Nah akhirnya kita cari tahu sampai akhirnya malamnya Kak Adrian tidur dimimpiin. Nah di peran itu kan aku tuh sosoknya itu nyeritain Maya. Maya ini ceritanya seorang perempuan yang dia pura-pura lugu, pura-pura polos tapi dia jahat sebenarnya. Jadi peranku tuh ibaratnya
yang bersekutu sama setan. Jadi peranku tuh gitu. Dan di situ ada scene di mana aku wajahnya beda sebelah. Jadi di filmnya itu tuh aku ada scene beda sebelah dan itu yang diwujudin di mimpinya Kak Adrian. Jadi sosok itu mewujudkan aku. Dia cuman bilang pakai bahasa apa intinya bahasanya nggak jelas. Cuman Kak Adrian nangkep. Intinya hati-hati sama satu lagi bakar gambar itu. Jadi dia bilang bakar gambar itu dan Kak Adrian di situ baru ngomong, Jun, tahu nggak? Aku dimimpiin. Dia ngomong dan sosok itu mimpiinnya sosoknya kamu. Terus dia minta bakar gambar. Aku sama temanku yang Zil ini kan bingung loh, maksudnya bakar gambar tuh gimana? Bakar gambar tuh apa? Apa maksudnya gitu loh. Nah akhirnya Kak Adrian jujur, sebenarnya aku gambar sosok. Aku gambar yang aku lihat di sana. Dia marah karena digambar. Oh, ku bilang, kakak ngapain? Ku bilang gambar-gambar kayak gitu. Ku bilang, ya kan pas proses syuting. Jadi Kak Adrian tuh pas lagi proses syuting, emang Kak Adrian sensitif orangnya. Dia ngelihat sosok itu pas aku adegan dan itu di belakangku. Dia gambar. Maksudnya Kak, gimana? Ya kayaknya dia suka sama kamu. Terus aku gambar. Ya udah aku gambar. Dia marah. Ternyata digambar itu dan minta dibakar. Terus kau bilang minta dibakarnya harus ke sana ke lokasi syuting lagi. Iya. Aku udah langsung bisa nggak yang lain gitu maksudnya yang dia minta kita ke sana, kita ya minta maaf dah gimana kita bakar gambarnya. Oke. Berarti kita datang nih, aku bilang kita datang ke sana ya buat bakar. Ya udah bakar karena masih ada syuting lagi di sana kan. Ya udah, kita ngikutin maunya, kita bakar, kita minta maaf, doa biasa pada umumnya gitu sama teman-teman yang sompral, temanku yang kerasukan juga minta maaf biar jangan diikutin lagi, udah gitu loh. Aku pikir udah nih, kelar nih urusannya. Enggak, sampai situ masih lanjut. Teror berikutnya, dia nyerupain aku terus. Jadi posisinya kan aku habis syuting memang darah-darahan banyak sampai muka tuh kotor darah-darahan terus kayak ya udah posisi dari WC ke atas lokasi syuting itu kurang lebih makan waktu 15 menit sampai 20 menit. Jadi kan jauh ya lokasi syuting sama WC. Nah posisinya aku lagi di WC lagi bersihin makeup. Posisinya emang WC-nya tuh remang-remang. Itu posisinya emang malam jam 7-an kalau nggak salah, remang-remang. Terus ini kan tempat baknya. Ini aku di sini. Aku lagi jongkok. Terus tiba-tiba air yang asalnya normal, itu air lagi nggak dinyalain. Tiba-tiba kayak keluar. Airnya pada keluar semua. Keluber gitu ya? Keluber gitu. Terus aku kayak, wah, bentar. Kok luber nih? Aku nggak berani. Aku tuh biasanya penakut. Jadi kalau ada kayak gitu-gitu, nge-freeze, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Jadi kayak, aku cuma ngelirik gini doang kayak, yang aku kaget ada sosok perempuan keluar dari air. Jadi dia sosok perempuannya tuh gitu, dari air. Dan dia persis kayak aku. Jadi sosok aku yang aku syuting, make up itu, persis sama aku kayak, itu aku cuma gini doang, nggak bisa gerak, nggak bisa teriak, nggak bisa apa-apa, cuma ngelirik gini doang. Airnya terus luber, dia ngeliatin sampai sini. Tuh. Kayak, aku udah baca-bacaan aja nggak bisa kak. Kayak orang nge-freeze yang, waduh. Aku cuma berusaha nutup mata, udah nggak bisa teriak. Aku nggak tahu berapa lama aku di WC. Karena bener-bener kayak nggak bisa gerak. Kayak aku cuma berharap, aku buka mata udah nggak ada ya. Kayak gitu. Udah cuma kayak gitu doang kayak. Aku dengar suara air lama-lama berhenti tuh, yang luber itu pelan-pelan kayak berhenti. Gak ada suara apapun, gak ada suara cekikikan, gak ada. Pas aku buka, aku lihat lagi, udah gak ada. Terus aku kayak, aku buru-buru langsung aku keluar. Aku nggak ngomong karena posisinya kalau aku ngomong itu lagi di lokasi syuting, masih di lokasinya. Aku diem sampai itu nggak cuma sampai situ ternyata. Pas aku naik ke atas, temanku Priga ngomong, Teh, kok dari bawah sama Kak Zil? Dia kaget, muka bingung kayak, lah memang aku dari bawah dari toilet. Emang kenapa? Aku masih berusaha tetap kalem di situ. Emang kenapa? Bukannya Tete lagi make up di atas ya? Bukannya Tete lagi make up di atas ya? Tadi aku lihat Tete make up. Jadi dia niatnya mau ke warung, mau ke warung, turun, papasan sama aku yang mau ke atas. Bukannya tadi Tete di atas ya lagi make up. Terus aku bilang, aku dari bawah, Viga. Aku nggak ada dari atas. Tadi aku lihat di atas, Tete lagi make up, lagi ngapus make up. Itu udah bener-bener kayak,
iya apa yang lu lihat siapa gitu loh. Aku mau ngomong juga aku cuma ngomong udah skip ya, oke nanti kita pulang ngobrol. Nah akhirnya kita pulang, barulah itu dirundingin semua kejadian-kejadian itu. Dan ternyata nggak cuman aku, Priga, Kak Adrian, atau Jill yang kena, hampir semua kayak ada yang tiba-tiba dengar suara nangis di rumahnya, ada yang tiba-tiba kayak barang jatuh. Setiap habis pulang syuting pasti ada kejadian yang nggak masuk akal. Tapi ini pemain yang lain milih skip, nggak ngomong. Dan kita bertiga pun yang intens diganggu nih, kita nggak ngomong sama pemain. Jadi pas kita kumpul inilah baru ngomong. Cerita satu sama lain apa aja yang dialamin. Nah udah nih kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, kita sampai bingung. Kita harus gimana nih? Nyelesainnya harus apa? Maksudnya kita diganggu terus, kita mau proses syuting mau lancar gitu loh. Kesalahan kita apa? Gambar udah kita bakar. Terus kayak kejadian-kejadian ini tuh beruntun. Nah terus nggak lama dari situ tuh aku sering banget abis syuting muntah darah. Itu aku nggak tahu ya gimana, kayak tiba-tiba kayak muntah darah, tiba-tiba kayak ya udah gitu, kayak lagi syuting nih kan beda ya darah yang mainan sama darah yang itu, karena scene itu kok nggak ada darahnya, maksudnya nggak ada harus keluar darah atau tiba-tiba kayak aku batuk darah keluar. Dan yang paling aneh itu pernah sampai darahnya tuh kayak lebih dari ini ya, kayak cangkir kopi itu penuh. Secara medis kan maksudnya kayak lalu udah pingsan kali ya kalau kayak gitu loh, sampai muntah darahnya tuh sebanyak itu gitu. Kayak anak-anak sampai ngomong, "Teh, ini darah beneran apa darah bohongan?" Aku nggak lagi pakai darah-darahan gitu loh, posisinya lagi bersih aja. Terus kayak, nah Kak Adrian yang ngomong, kebiasaan kamu kalau ke tempat yang baru atau apa nggak cocok muntah darah. Karena muntah darah ini pun sebelum syuting memang aku kalau ke tempat-tempat yang nggak cocok atau gimana aku nggak ngerti, aku suka tiba-tiba muntah darah. Cuman tuh fatalnya di situ, kayak langsung muntah darah. Dan yang ngeri itu Kak Adrian coba komunikasi karena memang dia sensitif ya. Jadi dia yang ya udahlah lurusin gitu. Kita nggak ngerti. Terus dia cuma ngomong, "Ya udah coba ibaratnya kita minta maaf dan segala macam, minta tolong jangan diganggu lagi." Kayak nah Kak Adrian cuma bilang, "Dia suka sama lu, Jun." Jadi makhluknya itu tuh suka sama aku. Jadi dia seneng nyerupain. Terus aku bilang, "Nggak lucu Kak." Aku bilang, nggak gitu lah ceritanya. Nggak jangan sampai kayak gitu. Cuman dia seneng menyerupainya. Makanya dia ngikutin kita. Dan kesalahan kita yaitu Kak Adrian memvisualkan apa yang dia lihat di sana, dia terapin di makeup aku. Jadi mungkin nanti kalau gambaran aku jadi hantunya itu ya itulah yang digambarkan Kak Adrian. Ya Kak Adrian nerapinnya makeupnya di aku gitu. Makanya dia suka, dia ibaratnya divisualin ya udah dia ngikut gitu. Cuman nggak tahu kenapa Kak Adrian sempat nanya juga kalau dia dari semua talent hanya aku yang nggak bisa dimasukin gitu. Jadi dia cuma ngikutinnya, nggak ganggunya ke yang lain. Waduh, kayak PR ya gitu kejadiannya 1 kali 2 kali. Mending ya ini terus-terusan beruntun. Bahkan kita pindah lokasi syuting pun masih ada gangguan. Jadi kayak kita syuting malam di rumah atau apa, ada aja kejadian-kejadian aneh. Berarti suka. Tisu. Nah kayak gini nih, kalau nyeritain air minum mah. Taruh jatuh. Nah nggak aman nggak apa-apa. Nggak tahu deh emang kayak gini kalau misalkan kayak cerita atau ya itu yang aku bilang kalau pas syuting lebih parah. Ngikut nggak? Paling si Denny. Takutnya ada yang nempelin dia kasihan. Takutnya ada yang ngikut. Udah ke fisikku nggak apa-apa sebenarnya. Kalau ke fisik aku nggak kerasa apa-apa. Tiba-tiba muntah aja. Iya, karena kayak waktu pas syuting pun sama. Itu sampai 1 gelas gitu kayak akunya nggak apa-apa. Jadi pas diperiksa ke dokter juga lambung aman, segala macam aman. Nggak ada yang deras, aku cuma pengen batuk, mual, kayak pengen muntah aja. Dan biasanya gitu, kalau muntah pasti, ya pokoknya tadi udah feeling udah gini aja dulu. Aku udah gini aja dari tadi. Aku udah tadi kakak ngobrol udah, wah nggak beres nih, aku bilang nggak. Aneh. Waduh. Boleh kasih aja. Jadi berarti lanjut ke syuting selanjutnya.
Nah dari gunung itu kan udah bakar nih semua, udah intinya udah minta maaf, udah apa, kita pikir udah selesai ya masalahnya gitu, kayak ya udah clear nih, karena kan kita pikirnya udah nggak syuting di situ tuh, udah nggak syuting di tempat yang sebelumnya, tapi ternyata masih lanjut nih terornya. Jadi kita ada syuting di mana kita pakai yang lambang segitiga lingkaran. Nah itu pakai darah-darahan, itu bener-bener kayak pakai darah-darahan, terus kayak pakai dupa. Tuh ini lagi pada dekor lambang satanis, darah-darahnya. Tuh bapak sutradara terus ngedekor sama kameramen dan editor. Tapi bagian ngedekor juga kayaknya ini mah di OD Production kayaknya semua dijejelin ya. Semuanya sendiri, mandiri. Tuh buka lowongan kerja buat kru katanya. Tuh, ini yang jadi hantu tidur-tiduran. Aduh. Tuh, lihat ya. Ntar aku muter-muter di sini. Kita pikir tuh kayak nggak akan ada kejadian yang gimana-gimana lagi gitu. Kayak udah ini kan syutingnya di rumah, bukan di gunung. Nah, pas syuting itu memang jam 12 malam apa jam 1. Jadi kita masih terus take gitu. Tapi tiba-tiba pas lagi lokasi syuting, kayak ada yang ngegebrakin. Jadi kan kita ada meja nih, ada meja yang isinya dupa, ada isinya apa. Digebrakin gitu barang jatuh. Semua yang properti yang di situ jatuh semua. Kayak yang asalnya syuting, take, kita langsung berhenti. Refleks matiin kamera segala macam kayak loh ini kenapa gitu loh, yang asalnya kita mau pakai properti, adegan yang harusnya kita ambil itu kita stop karena posisi barang-barang berantakan. Dari situ kayak mau lanjut nggak nih, masih syuting nggak, karena kan udah kepalang ya. Akhirnya lanjut lagi gitu lagi, ada yang dijatuhin lagi, kayak barang apa yang ada di meja itu dijatuhin lagi 2 kali nih. Udah nih kayak nggak beres nih, nggak bisa lanjut. Itu posisinya udah jam 1 apa jam 2-an, udah nggak lanjut. Akhirnya kita, yang cewek nginep di aku nih, yang cowok nginep di Kak Adrian. Pulang, syuting pulang, tiba-tiba ini yang Isma ini nih, dia kan perannya juga sama yang jadi hantunya juga. Isma-Ismanya ini kan istirahat nih, ya udahlah gitu. Dia istirahat di kamar, aku beresin dong sebagian peralatan syuting. Aku pikir Isma tuh udah istirahat ya udah, dan aku inget banget posisinya di situ dia udah hapus makeup. Tapi pas aku beresin barang-barang beberapa yang ketinggalan, aku balik ke badan, di belakang aku ada Isma. Dia masih pakai makeup. Aku tahu itu bukan dia karena langsung kayak bukan gitu loh. Nggak mungkin dia karena dia udah buka kostum, udah buka makeup, udah di kamar gitu ya. Aku cuman gini doang. Sosok yang ditampakin ke aku sama sosok sama yang di fotonya Isma ini yang sebagai ibunya di filmnya. Dalam artian dia yang mukanya rusak. Jadi pas aku lihat dia cuman natap kosong, udah itu senyum. Aku cuman nggak bisa ngomong, mau nutup mata berat, mau gerak nggak bisa, mau teriak apa lagi. Jadi aku pasti cuma nge-freeze, cuman diam. Terus aku cuman bilang nggak ada niat ganggu, jangan ganggu, udah gitu kayak udah nggak mau ganggu, jangan ganggu lagi. Dia senyum, dia nggak ada suara apa-apa, cuman senyum. Aku nutup mata, dia hilang lagi. Aku pulang dong ke kamar. Isma udah tidur, udah pakai baju tidur, udah tidur. Terus aku cuma bilang, berarti bener yang tadi bukan dia gitu. Aku diam, aku konfirmasi dong ke Kak Adrian. Aku bilang, Kak, kayaknya kita belum selesai dalam artian kayak ini masih ngikut deh, masih mau ikut deh. Ini aku nggak tahu dia maunya apa, mau sampai kapan ngikut gitu loh. Karena masalahnya setiap kita pindah lokasi pun masih ada gangguan gitu loh. Apalagi itu posisinya subuh, aku nggak mau ini lagi. Aku bilang capek Kak, aku bilang kalau terus-terusan kayak gini. Kadang cuma bilang ya udah nanti kita coba komunikasi lagi, maunya apa, kenapa gitu loh. Akhirnya ya udah tidur, besoknya ketemu nih pada pulang karena kan kita syutingnya cuma seminggu berapa kali. Take terakhir itu ada jadi Robby tuh, dia jadi iblis perannya. Di make up sama Kak Adrian tuh bener-bener kayak sekujur tubuh sampai dia nggak bisa lihat gituan. Nah pas syuting di sana kan kita ngebakar sesuatu kayak buku-buku yang horornya kita bakar. Ada adegan di mana dia ngerayap kan si orangnya itu, yang ngerayap si Robby-nya itu. Posisinya
aku ngelihat dari ini Robi, di situ ada sosok juga, tapi 2. Yang aku ngeri itu 2 sosoknya itu nyerupain aku sama Isma. Dan itu yang ngelihat cuman aku doang. Posisinya kayak mau ngomong nggak bisa, mau ini aku cuman gini doang, kayak mereka tuh kayak mau ngasih perpisahan tapi kayak apa gitu loh, maksudnya kayak ngasih pesan tapi cuman dari senyum terus ngangguk kayak gini-gini doang, kayak gitu terus gitu-gitu, terus kayak aku nggak bisa gerak, aku masih syuting, masih posisinya teman-teman masih pada syuting. Abis dari syuting itulah aku bilang, Kak, kayaknya kita udah selesai deh, bilang. Kayaknya mungkin kita udah nggak akan diganggu nih, aku bilang. Kenapa? Kak Adrian nanya kenapa? Tadi di take terakhir kita syuting di lokasi, aku bilang aku ngelihat sosok 2, dia cuman gini doang, terus kayak pamitan gitu. Jadi dia cuma geleng terus gitu, tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngelihat dari jauh. Cuman dia masih nyerupain aku sama Isma, aku bilang. Tapi aku mau nanya, sebenarnya sosok yang ganggu kita tuh berapa? Karena aku pikir itu sosok yang sama, gitu loh. Dan Kak Adrian cuma jawab banyak. Jadi terus berarti aku pikir, oh berarti selama ini yang nyerupain aku beda, yang nyerupain aku di atas itu juga beda, terus yang nyerupain Isma beda. Itu beda-beda. Terus aku menanya, Kak, yang masukin ke Priga dan masukin ke anak-anak itu memang beda-beda. Ya beda, Jun. Bahkan Kak Adrian bilang, tahu nggak yang pas kita syuting yang kita syuting untuk yang si investor itu sponsor, itu kan sosoknya ternyata 6 dan benar-benar yang ganti-ganti itu beda-beda. Bukan itu yang masuknya sama ya? Enggak, itu beda-beda. Terus aku nanya lagi, waktu syuting, nah ini ada lokasi berikutnya yang sempat chaos juga. Nah ini syutingnya dia di rumah investor. Yang di rumah investor ini, jadi lokasi syuting yang asalnya kita tahu dong, ibaratnya kalau syuting kan ada X-nya, ada apa ditandain nih setiap penyimpan properti. Nah kita syuting udah tahu tempatnya di mana, udah di prepare seperti apa. Nah kita tinggal buat makan, buat istirahat. Kita balik udah berantakan. Jadi aku sampai nanya gini, ini kita diganggu berapa tempat? Apa mereka ikut atau enggak? Dan Kak Adrian cuma bilang, ini kita di tempat-tempat yang berbeda dengan sosok yang berbeda. Jadi selama kita syuting itu ternyata kitalah yang mancing buat mereka datang. Jadi cerita yang kita bawakan ini, jadi nih misalnya di rumah aku nih, sosok yang di rumah aku dia akan ikut. Terus yang dari gunung dia juga ngikut. Terus yang dari rumah-rumah itu ngikut. Terus aku sampai ngomong gini, ya berarti selama ini kita diikutin sebanyak itu, aku bilang. Kadang cuman, ya memang iya. Jadi kita tuh diikutin, jadi dari lokasi A ke lokasi B, lokasi C, lokasi D, itu kita berapa kali tempat syuting diganggu, properti kita berapa kali diacak-acak, dipindah-pindahin segala macam, dan itu ikut terus. Terus aku sampai nanya, tapi aku penasaran, aku bilang, untuk yang kakek, apakah dia ikut juga? Bukan, kalau itu mah yang kamu, dia jawab gitu. Terus aku bilang, nggak usah aneh-aneh loh, dibilang, ya sama kadang dia ngomong, ya Jun, memang menurut kamu kenapa kamu nggak kesurupan dibanding yang lain? Cewek hampir semua kesurupan loh posisinya. Cuman aku doang di situ enggak. Ya Kak, nggak lucu, aku bilang. Nah dari situ akhirnya Kak Adrian bilang, ternyata sosok yang ngangguk itu, dia penunggu gunung itu, pamitan. Nah terus yang kita minta maaf itu udah selesai sebenarnya. Tapi sosok yang di rumah aku, sosok yang di rumahnya Rizka, salah satu tim juga di rumah Rizka, terus beberapa lokasi, itu memang ngikut. Jadi karena kita syuting itu. Jadi mereka menyerupai kita karena mereka suka. Jadi intinya si naskah yang aku bawain filmnya ini memang mancing mereka buat interaksi. Yang fatalnya kenapa mereka lebih interaksi ngeliatinnya ke aku. Karena mereka nggak bisa masukin ke aku. Kalau ke anak-anak dia bisa masuk. Tapi ke aku nggak bisa. Mereka hanya cuma bisa liatin sosoknya mereka ke aku. Dan aku tanya kenapa sosok aku dan Isma yang diserupain. Karena memang di film itu yang jadi hantu dan bersekutu dengan setan kita berdua. Waduh, aku bilang. Terus aku sempat tanya, ini sebelum acara premier, aku tanya, apa mereka masih ngikut nih? Karena kan udah lama dong, gitu, premier dan segala macam. Kadang cuma bilang, mungkin pas premier mungkin ada. Dia bilang gitu. Wah nggak lucu nih, aku bilang. Mungkin pas premier itu ada. Dan yang gongnya,
Jadi kan di premier filmnya itu aku ada part di mana aku ngedance dan itu di situ ada zombie. Nah, di zombinya itu kita hitung anaknya itu aku lupa dia 6 orang, 12 orang atau berapa orang, aku lupa 12 orang atau 9 orang penonton, lihatnya lebih. Jadi di part yang zombie itu kan di premier itu kan acara premier itu kita ada part di mana zombinya jalan dari tangga atas bioskop turun ke bawah. Kita cuman dikit zombinya, tapi penonton lihatnya banyak. Dan itu penonton yang lihatnya banyak, kita nggak nggak 1-2 orang. Jadi temanku yang nonton, jadi aku ngundang adik kelas tuh ngomong, teh bukannya dancernya cuman sedikit ya dari sekolahku ini gitu. Kok banyak ya? Yang pas syuting, wah masih merinding. Kok zombinya banyak ya teh? Terus aku bilang, zombinya banyak, kan cuma dikit. Kok ada talent ceweknya teh? Jadi adik kelasku ngomong, kok ada banyak talent ceweknya juga? Kan teteh ngelatih dance-nya cuma cowok doang. Aku coba ngomong, itu kalian lihat di mana? Yang itu, yang pas turun dari tangga. Makanya anak-anak semua ngejerit. Itu penonton yang pas premier ngejerit semua pas si zombinya keluar. Yang aku ekspektasikan mereka ngejerit karena talent, ternyata mereka ngejerit tuh karena ada sosok yang memang ada yang mirip aku, ada yang mirip sama pemeran utama. Padahal posisinya aku dan Isma itu sudah menggunakan baju yang normal, selayaknya premier. Jadi pas premier penayangan film itu mereka ngelihat ada sosok-sosok itu yang masa sih? Tapi pas di panggung mereka nggak lihat sosok itu. Jadi mereka hanya ngelihat di saat jalannya aja. Pas turun deh. Terus kayak kalian serius nih lihat talent cewek teh ada mungkin 5-6 orang perempuannya. Aku nanya ke 1 orang, terus aku nanya sama yang lain, termasuk ya ibaratnya kalau anak-anak ya udahlah ya, ini kayak ibu-ibu yang datang gitu. Aku tanya, Bu, ibu tadi di sebelah sini lihat dancernya berapa? Banyak kok, ada yang perempuannya rambut panjang. Yang lebih ngerinya, ada yang ngomong, ada yang mukanya setengah hancur, ada yang mukanya, setengah hancur, ada yang mukanya, ya make up-nya bagus. Jadi si penonton tuh taunya kalau itu make up. Kayak itu make up-nya bagus ya, tapi kok yang dancer perempuannya nggak naik ke atas? Kok dancernya nggak ikut nari, cuman cowoknya doang? Aku sama tim yang tahu. Aku cuma lirik-lirikan sama Kak Adrian, terus aku bilang, Kak, ya, kata Kak Adrian. Jadi selama premier itu, jadi dari kita proses syuting sampai premier film itu tayang, ternyata pas premier pun mereka ada dan mereka partisipasi ikut gitu loh. Karena posisinya bioskop gelap, mereka kan nggak bisa bedain mana yang napak mana yang enggak. Gitu loh, kayak sampai wah make up-nya bagus ya. Kak Adrian yang dipuji, cuman diem doang karena posisinya dia yang make up. Terus kayak bagusnya make up-nya seram, apalagi yang perempuan, ada yang mukanya hancur lah, ada yang mirip sama Junior lah, ada yang mirip sama Isma lah. Kayak itu bukan kita gitu kan, sedangkan talentnya jelas-jelas aku lagi dance di depan gitu loh. Kayak wah itu ada yang mirip, nyari talentnya di mana. Terus kayak kok mukanya yang ngeri itu gini, dia ada yang ngomong ada yang mukanya hancur, padahal di scene kita tuh nggak ada yang mukanya bener-bener hancur gitu. Dia ngomongnya kayak bener-bener hancur. Terus ada yang mukanya kayak ketutup rambut, ada yang kayak darah-darahan sampai ke baju-baju. Aku cuman mereka nyeritain sosok-sosok itu, aku cuman senyum, oh iya Bu, makasih, kayak oh iya. Aku nggak bilang ke penonton sama orang-orang yang nonton kalau itu bukan sosok manusia gitu. Makanya jadi sampai premier pun aku sampai ngomong, Kak, ini kita mau sampai kapan diikutin mereka? Apakah setelah premier ini selesai atau enggak? Aku bilang, ya akhirnya Kak Adrian bilang, ya udah ntar aku coba ibaratnya komunikasi, karena memang Kak Adrian yang bisa komunikasi sama makhluk itu gitu loh. Kayak ntar aku coba komunikasi buat udah ya stop ya, ini udah selesai tayangnya, bahkan sampai premier pun diikutin gitu loh, udah gitu loh. Kayak bahkan kan sampai premier pun aku muntah darah lagi gitu, kayak sampai ada kejadian aku muntah darah lagi, anak-anak pada lemes itu nggak wajar. Kayak teman-teman panitia yang bantu persiapan premier itu lemesnya tuh kayak orang mau pingsan, kayak abis orang lari-larian, padahal persiapannya nggak seperti itu, nggak secapek itu, tapi kayak udah capek banget. Terus kayak sampai temanku tuh ada yang ngomong, Rika tuh ngomong, kita tuh tim dikit loh, tapi kok kita kayak ngurusin banyak penonton. Memang penonton itu kita penuh full ya, penonton tuh penuh, tapi masih ada yang kosong kursi duduk. Tapi orang dari si tempat penayangan itu bilang kita full. Jadi yang nonton itu full. Jadi di tempat itu premier tuh full. Terus aku bilang, full gimana Kak? Ya full, yang nontonnya banyak, tapi sosoknya manusia kan. Aku sampai saking udah nggak beres nih, sampai panitia dari tempat penyewaan film pun
orang lah, masa iya bukan orang, kata dia tuh. Bagus ya, panitia pun lihat, panitia dari tempat itu ngomong gini, bagus ya make upnya, yang ancur-ancurnya, yang dancer-dancernya, tapi kenapa nggak ikut nari? Aku udah nggak bisa bilang itu, karena bagian gedung, bagian panitia gedung yang sampai ngomong kayak, bagus ya make upnya kok nggak ikut nari? Aku kayak, ada speechless. Aku bilang, Kak, aku capek Kak, sumpah. Aku bukan capek syutingnya, bukan capek main filmnya, tapi ini aku capek sama kejadian-kejadian yang ngerentet dari awal kita syuting sampai kita premier, aku bilang. Jadi aku mohon dengan sangat urusin, aku bilang gitu. Ya akhirnya ya udahlah, Kak Adrian aku nggak tahu dia datang lagi ke sana atau gimana. Intinya nyelesain semuanya, dia udah ngomong udah dibakar semuanya, terus kayak apapun yang berhubungan itu minta nggak usah diikutin lagi gitu loh, nggak usah di ini. Tapi ya benar, setelah premier itu selesai nggak ada kejadian-kejadian aneh-aneh lagi, cuman kayak kok secapek ini ya, cuman syuting film doang gitu, tapi sampai diikutinnya sampai premier loh, sampai merekanya nonton karyanya loh, nggak lucu banget gitu, sampai banyak kejadian ngerentet. Nah kalau untuk tadi tuh sosok yang nongol di dalam air tuh dari bak ya? Iya. Itu berarti cuma menyerupai yang Mbak doang? Iya, bukan dia yang nyerupain si aku. siapa satu lagi? Isma? Iya, aku nyerupain aku. Oke. Tapi sosok si yang kayak Isma ini, pernah nggak ada yang lihat selain Mbak? Kalau untuk selain aku kayaknya enggak deh. Jadi kalau Kak Adrian bilang kalau mereka itu nggak ditampakin, tapi malah dirasukin. Jadi beberapa talent bahkan gini loh, teman-temanku sampai ada beberapa bilang, Kak Adrian belum bilang beberapa scene yang anak-anak syuting, termasuk aku ataupun Isma, itu bukan kita yang acting. Waduh. Nah pas bukan Mbak yang acting, Mbak lagi di mana tuh kok bisa-bisanya langsung mulai syuting gitu? Jadi kalau Kak Adrian bilang, jadi kayak dialog aku, cara aku pengucapan, cara aku ekspresi, aku memang ngelakuin hal yang sama, tapi bukan aku. Kak Adrian tuh bilang. Jadi ada beberapa scene di mana ya memang aku yang lakuin, tapi apa yang dilihat itu bukan aku. Dan itu kayak beberapa kali, jadi kayak dibantu gitu loh. Kak Adrian bilang. Kayak diperanin lah ya. Tapi jiwanya fisiknya memang aku, tapi intinya yang berdialog, yang berekspresi itu bukan kamu. Oh, kirain tadi Mbak Junior lagi di mana tiba-tiba mulai syutingnya beda orang Enggak, gitu. cuman Kak Adrian tahu mana aku yang bener, aku yang syuting, acting aku kayak gimana dia tahu. Nah, kalau ada beberapa scene yang memang bukan aku, kata dia. Oke, tapi Mbak Junior juga nggak ngerasa apa-apa ya? Aku nggak ngerasa apa-apa, cuman abis syuting itu pasti aku capek kalau nggak muntah darah. Ya, kayak tadi nih lagi cerita sini tiba-tiba muntah darah nih. Iya. Waduh, ngeri juga nih. Berarti ini emang selama proses syuting ini ternyata emang kayak memanggil ya, Bu ya? Iya, memanggil, mereka. bahkan kalau Kak Adrian bilang setiap lokasi syuting kita pindah bertambah. Jadi mereka mengikuti dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3 sampai akhirnya ngumpul. Oke. Nah, tapi si Andrian ini bisa komunikasi tapi? Iya, dia ngeliat, komunikasi, ngerasain gitu. Jadi emang sebenarnya tiga-tiganya sensitif. Cuman kalau aku nggak mau tahu gitu. Kalau aku lebih ke ya udah bodo amat gitu, nggak tahu. Kalau yang dua ini Kak Adrian sama Zil ini memang dia ngerti yang kayak gitu. Jadi mereka berdua yang lebih banyak ngurusinnya. Oke. Berarti itu tadi syuting di 3 tempat apa berapa tempat tuh berarti totalnya? 3-4, bahkan sampai premier pun masih diikuti. Iya, bahkan sampai premier pun diikutin. Berarti ngikut nih Den dari sini malah makin banyak ke sini ya. Kalau kata Kak Adrian sih banyak, kata dia jadi. Tapi sebelum proses syuting pernah ada ini, maksudnya kayak biasanya kan ada izin-izinnya nih kalau yang bisa melihat apa kan bisa izin. Udah. Jadi makanya kita yang kesel tuh dalam artian gini loh. Kita pas syuting tuh kita udah kayak izin ya, kita nggak mau ganggu, kita cuma mau syuting biasa aja gitu loh. Cuman kayak gitu kita doa bersama, setiap syuting kita pasti berdoa bersama gitu kayak. Tapi kok masih ada gangguan, ya oke lah. Kita ada kesalahan kayak ada yang sompral, ada yang buang sampah sembarangan. Kak Adrian juga menggambarkan sosok yang harusnya tidak digambarkan gitu loh. Ya, terus juga di-apply di makeup aku dan di makeup Isma gitu loh. Cuman ya maksudnya tuh nggak expect sampai premier loh diikutinnya, sampai acara selesai loh gitu loh, ikut andilnya kayak gitu-gitu sih. Makanya kayak waduh. Mungkin ntar ada foto-fotonya Mbak ya pas di make up yang itu ya. Ada. Jadi penonton tahu nih, oh ini wujudnya begini gitu. Foto-foto make upnya ada. Iya, bisa ngebayangin nih betapa seremnya nih. Apalagi tadi yang di kamar mandi sih yang nongol dari ini. Iya. Mungkin kalau saya itu udah udah nggak bisa gerak saking ngerinya. Jadi kayak udah ngelihat muka sendiri tapi posisinya bukan muka normal gitu loh kayak. Malah versi aslinya gitu. Iya gitu loh, kayak waduh. Kacau.
Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Junior nih mengenai proses syuting di filmnya diikutin ya sampai premier nih. Gangguannya nggak cuma di satu lokasi, ternyata pindah-pindah tetap ngikutin ya. Iya. Dan lebih seremnya tadi wujudnya itu yang wujud menyerupai perannya ya, perannya yang setan tadi mukanya setengah dan macam-macam lah. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Junior. Sama-sama. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Mbak Junior di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Junior juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.